Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Lumban Tobing dengan NIM 11S24035. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai tugas proyek mata kuliah pemrograman fungsional semester Gasal, yaitu dengan membuat proyek tipe bentukan buku. Baiklah, di sini saya bersama kelompok saya, yaitu ada Christian, ada saya sendiri, kemudian ada Cahaya, Miftahul, dan Feni. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan tipe bentukan yang dibuat oleh kelompok kami. Nah, adapun tujuan tipe bentukan buku yang kami buat ini adalah yang pertama, merepresentasikan informasi dari buku, seperti judul, pengarang, tahun terbit, ISBN pada buku. Jadi ISBN itu ada ISBN 10 dan ISBN 13, dan semua informasi dari buku ini disusun secara terstruktur. Kemudian tujuan yang kedua, melakukan pengolahan dan validasi data buku. Dan yang ketiga, melakukan penerapan algoritma seperti Kaiser-Cheever untuk keamanan dasar pada data buku. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai notasi fungsional yang ada pada proyek kami kali ini. Jadi, pada proyek ini kami membuat konstruktor, selektor, operator, dan predikatnya. Yang pertama itu ada konstruktor, di mana pada notasi fungsional di konstruktor ini itu ada eh, buat buku, di mana dalam konstruktor ini dia terdiri dari em, informasi-informasi dari buku seperti yang ada pada tujuan di awal, seperti judul, pengarang, tahun terbit, ISBN 10, ISBN 13, dan key-nya untuk Kaiser Cipernya nanti. Jadi dalam konstruktor ini ada fungsi yaitu buat buku, di mana fungsi ini menerima 4 buah tipe data string dan 2 buah tipe data integer dan menghasilkan eh, tipe data buku. Dan dalam fungsi ini, JJ itu untuk judul, PP untuk pengarang, TT untuk tahun terbit, I0 untuk ISBN 10, I3 untuk ISBN 13, dan K untuk key-nya. Jadi untuk JJ dan PP itu dia string. Untuk pengarang dan untuk judul dan pengarang itu dia string. Kenapa memakai string? Karena judul dan pengarang itu memakai kumpulan alfabet, kumpulan huruf-huruf. Jadi hurufnya lebih dari dua, lebih dari satu, lebih dari dua, dan sebagainya. Kemudian untuk tahun terbit kita tahu bahwa itu berupa angka. Jadi di sini dibuat integer. Dan untuk ISBN 10 dan ISBN 13 itu dibuat string. Karena dalam ISBN 10 dan 13 walaupun itu ke, eh, umumnya kebanyakan menggunakan angka, tetapi ISBN 10 dan ISBN 13 masih tetap membutuhkan yang namanya alfabet, sehingga menggunakan string. Kemudian untuk key-nya memakai integer dan akan menghasilkan tipe data buku. Itu untuk konstruktornya. Kemudian kita lanjut ke selektor. Selektor yang pertama itu ada judul buku, di mana di sini fungsinya adalah get judul, di mana get judul ini menerima tipe data buku dan menghasilkan string. Jadi, nah, fungsi dari get judul ini adalah untuk mendapatkan informasi berupa judul dari buku. Dan realisasinya itu adalah get judul buku, eh, titik dua judul buku. Jadi, dia akan menghasilkan judul buku dari suatu buku. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nama pengarang dari buku tersebut. Di mana dalam fungsi yang kedua ini adalah uh, get pengarang. Di mana get pengarang ini menerima tipe data buku dan menghasilkan tipe data string. Jadi
Get pengarang, fungsi get pengarang itu untuk mendapatkan informasi berupa nama dari pengarang, nama pengarang dari buku. Kemudian yang ketiga ada tahun terbit. Seperti yang kita tahu bahwa tahun terbit itu berupa angka, sehingga di sini fungsi get tahun terbit itu menerima tipe data buku dan menghasilkan tipe data integer. Dan fungsi get tahun terbit ini adalah untuk mendapatkan informasi berupa tahun terbit dari buku tersebut. Kemudian di sini ada ISBN 10, di mana fungsi get ISBN 10 itu menerima tipe data buku dan menghasilkan tipe data string. Dan dalam ISBN 10 ini fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi berupa ISBN 10 dari buku tersebut. Selanjutnya kita ke selektor yang selanjutnya, selektor yang kelima yaitu ISBN 13. Sama seperti ISBN 10, tapi di sini bedanya dia menggunakan ISBN 13. Untuk get ISBN 13, dia menerima uh, tipe data buku dan menghasilkan tipe data string. Kemudian ada fungsi key, di mana fungsi get key ini menerima satu buah sebuah tipe data buku dan menghasilkan sebuah tipe data integer. Jadi get key ini adalah fungsinya itu untuk mengambil kunci caser dari buku. Kemudian di sini ada fungsi pembantu atau fungsi tambahan yaitu tampilan buku. Di mana fungsi tampilan buku ini dia menerima tipe data buku dan menghasilkan tipe data string. Jadi, dalam fungsi ini akan ditampilkan informasi mengenai buku seperti judul, pengarang, tahun terbit, ISBN 10, ISBN 13, dan key pada buku tersebut. Kemudian kita pindah ke operator. Nah, di sini operator yang pertama itulah mengkonversi karakter ke angka. Jadi, fungsi uh, karakter to integer ini dia menerima sebuah tipe data karakter dan menghasilkan tipe data integer. Jadi, dalam realisasi fungsi ini, dia akan mengubah karakter menjadi integer. Berikut adalah realisasinya. Dia menggunakan tanda petik satu sebelum uh, karakternya dan memakai tanda petik satu lagi sesudah karakternya sehingga akan menghasilkan integer nantinya. Kemudian di sini kebalikannya, ada konversi angka ke karakter. Jadi fungsi integer to karakter ini dia menerima sebuah tipe data integer dan menghasilkan tipe data karakter. Jadi pada realisasinya di sini akan di input sebuah integer lalu kemudian hasilnya akan berupa karakter. Kemudian kita ke operator yang selanjutnya. Di sini ada panjang ISBN, di mana fungsi panjang ISBN ini em, dia itu untuk menghitung panjang ISBN. Jadi panjang ISBN itu tergantung pada eh, banyaknya angka yang ada pada ISBN di buku tersebut. Nah, jadi di sini akan dihitung panjang ISBN-nya. Dan fungsi ini akan menerima sebuah tipe data string dan akan menghasilkan tipe data integer. Kemudian yang keempat adalah konversi angka ISBN 10. Di mana dalam fungsi konversi angka ISBN 10 ini, dia menerima sebuah tipe data karakter dan menghasilkan tipe data integer. Jadi, eh, fungsi ini akan mengkonversi karakter ISBN menjadi angka. Jadi dia akan merubah menjadi angka gitu. Kemudian di sini ada konversi angka ISBN 13. Sama seperti ISBN 10, tapi di sini fungsinya adalah konversi angka ISBN 13. Dan untuk tipe data yang diterima adalah karakter dan hasilnya outputnya itu nanti tipe data integer. Jadi sama dia mengkonversi karakter ISBN menjadi angka. Kemudian ada Caser Cheaper ISBN, di mana fungsi dari Caser Cheaper ISBN ini dia untuk mendapatkan Caser Cheaper untuk ISBN pada buku. Nah, jadi pada Caser Cheaper ini dia menerima sebuah tipe data string dan sebuah tipe data integer, kemudian mengembalikan em, tipe data string. Kemudian kita selanjutnya ke operator yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, ada enkripsi ISBN buku. Di mana
fungsi enkripsi ISBN buku ini dia mengenkripsi. Kita tahu bahwa mengenkripsi itu adalah merubah ISBN awal menjadi ISBN yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Jadi dalam enkripsi ISBN buku ini dia menerima sebuah tipe data buku dan mengembalikan tipe data buku juga. Kemudian di sini ada dekripsi. Dekripsi ini adalah eh, kebalikannya. Jadi setelah kita misalnya ada ISBN awal nih, ISBN awal, kemudian dienkripsi menjadi yang baru. Kalau dekripsi itu dia merubah lagi. Jadi kayak bolak-balik gitulah, enkripsi kemudian dekripsi gitu. Jadi dekripsi ISBN ini dia menerima sebuah tipe data string dan sebuah tipe data integer, kemudian mengembalikan tipe data string juga. Jadi ini untuk dekripsi ISBN yang sudah dienkripsi pada buku. Di sini jangan keliru ya. Di sini kita dekripsi bukan deskripsi karena itu adalah dua kata yang hampir mirip tapi maknanya berbeda gitu. Kemudian di sini ada fungsi mengambil angka ISBN 10. Jadi pada hmm, fungsi ambil angka ISBN 10 ini dia menerima sebuah integer dan outputnya itu adalah list yang di dalamnya ada kumpulan integer. Jadi ada sebuah list, lalu di dalam list itu dia integer. Nah, fungsi ini sebagai pembantu untuk mengambil angka dari ISBN 10. Nah, gitu. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya pada operator yaitu ambil angka ISBN 13. Sama seperti yang nomor 9, tapi di sini bedanya kita mengambil angkanya itu dari ISBN 13. Itu. Kemudian ke operator yang selanjutnya. Di sini ada operator fungsi hitung total ISBN 10, di mana fungsi total ISBN hitung total ISBN 10 ini dia menerima sebuah list yang di dalamnya ada integer dan sebuah integer kemudian menghasilkan integer. Jadi fungsi ini adalah untuk menghitung total checksum dari ISBN 10 itu. Nah, kemudian ada hitung total ISBN 13. Sama juga seperti ISBN 10, tapi di sini bedanya untuk ISBN em, 13 ada ketentuan di mana apabila posisi ISBN 13-nya ganjil, maka menggunakan bobot 1. Dan apabila posisi ISBN 13-nya genap, maka menggunakan bobot 3. Gitu. Kemudian kita masuk ke fungsi yang selanjutnya, yaitu hitung cek ISBN 10. Jadi fungsi hitung cek ISBN 10 ini menerima sebuah string lalu menghasilkan sebuah tipe data integer. Jadi di sini dia fungsinya akan menghitung checksum ISBN 10. Jadi untuk ISBN 10 dia menggunakan satu mod 11. Mengapa begitu? Karena ini sudah menjadi ketentuan untuk ISBN 10. Pada em, mata kuliah matematika diskrit sudah dipelajari di kriptografi bahwa ISBN 10 itu menggunakan satu mod 11. Jadi kita ke fungsi yang selanjutnya yaitu hitung cek ISBN 13. Di sini perbedaan dari si hitung cek ISBN 10 dengan ISBN 13. Di sini si ISBN 13-nya itu satu mod 10. Nah, dia menggunakan modulo 10 gitu. Untuk fungsi hitung cek ISBN 13 ini dia um, menerima sebuah tipe data string dan menghasilkan tipe data integer. Selanjutnya kita masuk ke predikat. Nah, jadi dalam predikat ini fungsi yang pertama yaitu panjang valid ISBN 10. Jadi fungsi ini akan menghitung panjang ISBN 10. Apakah valid? Kalau dia sesuai dengan ketentuan bahwa panjang ISBN 10 itu adalah 10, maka dia akan bernilai true gitu. Makanya di sini dibuat bahwa panjang valid ISBN 10 menerima sebuah string dan menghasilkan tipe data boolean yang berkaitan dengan true false. Jadi dalam realisasinya dia akan menghitung panjang dari si ISBN 10. Kalau dia ada 10,
10 digit nih, berarti dia bernilai true. Di luar daripada itu bernilai false. Kemudian ada panjang valid ISBN 13. Nah, pada fungsi ini, panjang valid ISBN 13-nya menerima sebuah tipe data string dan menghasilkan tipe data boolean. Jadi di sini dia akan menghitung panjang dari ISBN 13-nya. Dalam ISBN 13 itu kan ada terdiri dari 13 digit. Jadi kalau dia benar-benar 13, ISBN 13-nya maka bernilai true. Di luar daripada itu bernilai false. Tuh. Di sini kemudian fungsi yang selanjutnya itu adalah karakter valid ISBN. Jadi fungsi karakter valid ini menerima sebuah tipe data string dan menghasilkan tipe data boolean. Jadi ini fungsi ini adalah untuk mengecek validitas karakter ISBN. Apakah dia valid atau tidak gitu. Nah, kemudian ada validasi ISBN 10, di mana fungsi ini mengandung sebuah tipe data string dan menghasilkan data boolean dan untuk menghitung validasi dari si ISBN 10-nya gitu. Nah, di sini dalam realisasinya apabila panjang valid ISBN 10 dan karakter valid ISBN-nya semua sama dengan nol, apabila di sini semua sama, maka dia valid. Nah, bernilai true. Begitu. Kemudian ada untuk validasi ISBN 13-nya. Sebelumnya kan validasi ISBN 10. Pada kali ini menghitung ya, validasi dari ISBN 13-nya. Jadi dalam fungsi isValid ISBN 13-nya menerima sebuah tipe data string dan menghasilkan tipe data boolean. Dan ini untuk mengimplementasikan validasi ISBN 13. Gitu. Kemudian di sini adalah kemudian fungsi selanjutnya validasi dari kedua ISBN yaitu ISBN 10 dan ISBN 13. Jadi pada fungsi validasi ISBN buku ini kan menerima sebuah tipe data buku dan menghasilkan tipe data boolean. Jadi ini adalah untuk melakukan implementasi validasi ISBN 10 dan ISBN 13 pada suatu buku gitu. Nah, begitu untuk notasi fungsionalnya. Jadi bagaimana untuk code-nya? Kita masuk ke Visual Studio Code untuk melihat code-nya. Jadi dalam code ini terdiri dari beberapa fungsi yang sudah dijelaskan pada notasi fungsional sebelumnya dan sudah direalisasikan pada bahasa Haskell. Nah, sebelum itu kita harus membuat tipe data dari buku tersebut. Nah, jadi dalam uh, data buku itu informasi-informasi pada buku harus dibuat terlebih dahulu seperti judul, pengarang, tahun terbit, ISBN 10, ISBN 13, dan key-nya. Nah, begitu. Jadi, kita tipe data dari bukunya, kemudian kita masuk ke konstruktornya. Nah, jadi dari konstruktor itu tadi kan ada fungsi buat buku, di mana untuk judulnya itu dia string, untuk pengarang dia string, untuk tahun terbit dia integer, ISBN 10 dan ISBN 13-nya dia string, kemudian key-nya dia integer. Kemudian dia akan menghasilkan tipe data buku. Itu untuk konstruktornya. Kemudian di sini masuk ke selektor, di mana fungsi yang pertama itu adalah get judul untuk mendapatkan judul dari sebuah buku. Kemudian ada get pengarang untuk mendapatkan nama pengarang dari buku tersebut. Kemudian ada get tahun terbit untuk mendapatkan tahun terbit dari buku. Kemudian ada get ISBN 10 dan get ISBN 13 untuk mendapatkan ISBN 10 dan ISBN 13 dari sebuah buku. Dan kemudian ada get key untuk mendapatkan key yang akan diimplementasikan ke dalam algoritma seperti Caesar Cheeper pada buku. Kemudian masuk ke operator. Di sini ada konversi karakter ke angka yang sudah dijelaskan pada notasi fungsional sebelumnya, di mana apabila ada sebuah karakter, dia akan diubah menjadi integer. Dan ada kebalikannya dari integer menjadi karakter. Gitu. Kemudian fungsi yang selanjutnya pada operator, di situ ada hitung panjang. Jadi fungsi hitung panjang ini adalah untuk menghitung panjang dari ISBN tersebut.
Nah, di sini ada ketentuan di mana jika um, ISBN-nya itu kosong, maka dia akan menghasilkan nol. Tapi di sini jika dia ISBN-nya berisi, maka dia akan satu plus hitung panjang dari si ISBN-nya. Kemudian di sini ada konversi karakter ISBN menjadi angka. Nah, di sini akan diubah, akan dikonversi angka ISBN 10-nya dari karakter menjadi angka yang berupa integer, bilangan bulat. Ke- Kemudian kita masuk ke konversi angka ISBN 13, di mana sama juga di sini dia mengkonversi tipe data karakter menjadi integer atau bilangan bulat. Kemudian di sini ada fungsi Caesar Keeper untuk ISBN. Nah, di sini fungsi Caesar Keeper menerima sebuah tipe data string dan sebuah tipe data integer, kemudian menghasilkan tipe data string. Nah, di mana apabila dalam sebuah key itu atau sebuah ISBN dia list kosong, maka akan menghasilkan list kosong. Tapi kalau ISBN-nya berisi, maka ada terdapat key di dalam ISBN tersebut. Gitu. Kemudian di sini ada enkripsi. Enkripsi ISBN buku. Di mana dalam fungsi ini um, dia akan dienkripsi, dia akan dirubah menjadi tipe data yang baru. Nah, di sini ada beberapa um, elemen yang tidak perlu dirubah seperti judul buku, pengarang, tahun terbit itu kan tidak perlu dirubah untuk enkripsi. Yang perlu dirubah dalam enkripsi itu adalah ISBN 10 dan ISBN 13-nya. Karena dalam ISBN 10 dan ISBN 13 itu ada hmm, ada alfabet di digit yang terakhir dalam sebuah ISBN. Jadi nanti itu yang akan dienkripsi menjadi ISBN yang baru gitu. Gunakan ISBN 10 dan key ISBN 13 dan key-nya juga. Gitu. Di sini kita masuk ke dekripsinya, di mana dalam fungsi dekripsi ini akan menerima sebuah tipe data string dan sebuah tipe data integer dan kemudian mengembalikan sebuah tipe data string. Di mana apabila ISBN-nya kosong seperti ini akan mengembalikan nilai kosong juga. Itu. Nah, sini dia menggunakan mod 10 karena dalam dekripsi sebuah ISBN itu akan dikembalikan lagi seperti yang pada awal. Karena dia menggunakan mod 10 karena ini sudah merupakan ketentuan dalam dekripsi sebuah ISBN gitu. Jadi ada fungsi selanjutnya di sini ada ambil angka. Di sini dia fungsinya adalah mengambil angka dari ISBN 10-nya. Kalau dia ISBN-nya kosong seperti ini maka akan menghasilkan nilai kosong juga. Tapi kalau ada ISBN-nya, maka dia akan dikonversi dulu menjadi dikonversi dulu si ISBN-nya menjadi angka, kemudian diambil angkanya. Gitu. Kemudian ada ambil angka ISBN 13 sama aja, tapi di sini dia akan mengambil angka mengkonversi dari ISBN 13-nya dan mengambil angka dari ISBN 13-nya. Karena kalau sudah dapat angka, maka bisa diambil angkanya. Kalau dia masih karakter kan nggak bisa diambil angka. Gitu. Kemudian ke fungsi yang selanjutnya adalah hitung total ISBN 10. Jadi fungsi ini untuk menghitung total dari sebuah ISBN 10 pada buku. Jadi untuk rumusnya itu adalah kita akan menghitung digit-digit dari ISBN 10-nya. Akan dihitung totalnya. Dan di sini ada juga fungsi untuk hitung total ISBN 13-nya, di mana kalau dia ini ISBN-nya kosong, maka otomatis dia akan menghasilkan nilai nol. Tapi di sini apabila ada
kondisi lain di mana ISBN 13-nya memang ada, memang berisi, ada beberapa angka, maka yang pertama posisinya em, ISBN 13-nya di 022, lalu itu X-nya atau digit pada itunya, pada ISBN 13-nya kali satu, jadi akan dihitung total ISBN 13-nya. Nah, gitu. Sini ada hitung cek ISBN 10, di mana sini adalah untuk menghitung checksum dari ISBN 10-nya. Jadi untuk ISBN 10 itu menggunakan satu mod 11. Berbeda dengan ISBN 13, di sini menggunakan satu mod 10. Kemudian masuk ke predikat, di sini ada panjang valid ISBN 10. Mana di sini akan dicek apakah panjang si ISBN 10 yang ada pada buku itu memang 10. Kalau dia memang tidak 10, maka akan menghasilkan nilai false. Sama juga seperti ISBN 13-nya. Jadi akan dicek panjang valid dari si ISBN 13-nya. Kalau dia si ISBN 13-nya memang terdiri dari 13 uh, digit, maka dia akan bernilai true. Kemudian di sini ada karakter valid. Di sini akan dicek validitas dari karakter ISBN-nya. Kalau em, kalau si ISBN-nya itu kosong, tidak ada, maka otomatis bernilai false. Tapi kalau dia hanya terdiri dari satu, maka dia akan memiliki nilai si X-nya, nilai uh, yang satu dalam ISBN tersebut. Gitu. Jadi di sini ada is valid ISBN 10, akan dicek apakah implementasi dalam ISBN itu sudah tervalidasi. Nah, jadi di sini akan dihitung panjang si ISBN 10-nya, terus karakternya, terus dihitung cek ISBN 10-nya. Apabila dia nol akan bernilai true. Sama juga seperti is valid ISBN 13 di sini. Kemudian ada fungsi untuk mencek validasi ISBN 10 dan ISBN 13. Jadi kedua ISBN akan dicek validasinya. Nah, gitu. Nah, di sini ada ketentuan. Jika i- is valid ISBN 13-nya dan is valid ISBN 10-nya sama, maka ISBN 10 dan ISBN 13-nya valid. Tapi jika ISBN 10-nya yang valid di sini, maka ISBN 10-nya valid dan ISBN 13-nya tidak valid. Gitu kebalikannya. Kalau yang valid itu cuma ISBN 13, maka ISBN 10-nya tidak valid. Dan kondisi lain, kedua ISBN tidak valid. Kemudian ada fungsi dekripsi buku. Di sini untuk menghasilkan hasil dekripsi buku yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat daftar-daftar bukunya terlebih dahulu. Di sini kami membuat ada 3 buku, di mana 3 buku ini sudah berisi informasi pada yang diminta pada di awal, seperti judul, nama pengarang, tahun terbit, ISBN 10, ISBN 13, dan key-nya di sini. Jadi semuanya masing-masing buku sudah mendapatkan elemen-elemen yang dibutuhkan pada tipe data buku di awal, gitu. Di sini akan dibuat fungsi-fungsi untuk menampilkan sebelum enkripsi pada buku, terus tampilan buku setelah enkripsi, dan tampilan buku setelah dekripsi. Kemudian selesai. Nah, beginilah kode program yang kami buat. Selanjutnya kita akan melakukan atau menjalankan kode ini. Oke, sini GHC info buku buku.hs. Nah, apabila sudah berhasil untuk compile-nya, sekarang kita run.
buku. Nah, maka di sini akan dihasilkan untuk validasi ISBN bukunya terlebih dahulu. Nah, buku satu itu ISBN 10 dan 13-nya valid. Nah, terus ada buku kedua ISBN 10 dan 13-nya tidak valid. Tapi ke buku 3 ISBN 10-nya valid, tapi ISBN 13-nya tidak valid. Itu. Kemudian untuk daftar bukunya di sini sebelum enkripsi ada ISBN 10, 13 dan key-nya. Buku 2 juga seperti itu. Buku 3 kemudian akan setelah enkripsi. Di sini kita dapat lihat bahwa untuk enkripsi sebelum enkripsi kan ISBN 10-nya pada buku 1013 awalnya. Tapi setelah enkripsi dia ISBN 10-nya berubah menjadi 568 karena dia sudah dilakukan enkripsi atau perubahan dari awal menjadi um, ISBN yang baru gitu. Kemudian untuk dekripsi setelah ini setelah daftar buku setelah enkripsi ini dilakukan sebuah dekripsi, maka dia akan kembali ke awal seperti yang sebelum enkripsi. Jadi dapat dikatakan sebelum enkripsi itu sama dengan setelah dekripsi. Bisa dilihat sini ISBN 10 pada buku 1 setelah dekripsi itu 013. Ini sama juga seperti sebelum enkripsi 013 gitu. Jadi seperti bolak-balik lah. Jadi ini untuk fungsinya ini untuk key-nya ini adalah cache keeper-nya untuk um, keamanan data dasar pada buku gitu. Jadi kesimpulannya bahwa kode program yang kami buat dengan tipe bentukan buku ini um, implementasinya untuk um, membuat informasi buku. Terus untuk implementasi keamanan dasar menggunakan algoritma seperti Cache Keeper sudah terlaksana dengan baik seperti pada tujuan kelompok kami, tujuan tipe bentukan yang di awal. Jadi sudah berhasil merepresentasikan informasi buku, sudah berhasil melakukan pengolahan dan validasi data buku, dan sudah berhasil menerapkan algoritma seperti Cache Keeper untuk keamanan dasar pada data buku. Jadi kesimpulannya kode program ini sudah berjalan dengan baik dan sudah dapat digunakan untuk mencek validasi ISBN pada buku dan keamanan dasar pada buku tersebut. Jadi sekian video presentasi mengenai proyek pemrograman fungsional untuk semester Gasal ini. Semoga video presentasi ini bermanfaat. Terima kasih.